看护同住，阿公阿嬷住附近，两名男童是堂兄弟，爸妈们都在桃园工作。火灾发生当下，看护外出倒垃圾，第一时间发现，立刻往归号冲进火场救人。他两个小孩，我去见面拜那边，就是我找不到，所以我才出来。Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan nih sampean mbak, amin ya robbal alamin. Doa terbaik buat sampean semuanya yang selalu nonton video iki, yang selalu mensupport channel iki. Moga-moga sampean di perantauan kuwi iso sukses selalu, terhindar dari segala bentuk bahaya di sekitar sampean maupun dimanapun bahaya itu berada. Moga-moga sampean iso terhindar. Terus moga-moga majikan sampean tambah baik sama sampean mbak, amin ya robbal alamin. Nah mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas iki tentang reaction sebuah video dari nanti meloncat dari Taiwan kemudian meloncat ke kasus salah satu teman kita yang bekerja di negara Hongkong. Kok kasus ini tepatnya adalah pertanyaan ya. Iki pertanyaan tentang undang-undang ketenagakerjaan. Silahkan ditonton videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, Mbak Ipah atau Lisa, iki kan lagi rame-ramenya neng negara Taiwan sana. Mbak Iki adalah TKW asal Indo atau PMI, pekerja migran asal Indo. Lek kita ngomongi tentang masalah Taiwan, iki pasti neng benak kita pertama kali yang kita ingat adalah Taiwan kui sering sekali dikenal dengan garangan perempuan dan juga garangawati dan juga garangan laki-laki, yang dimana banyak nih rumah tangga hancur. Ini perkaranya di sana banyaknya mas-mas Indo atau mbak-mbak Indo iki yang menyukai suami atau istri orang lain. Iki kan neng kono kan terkenal banget mbak ya tentang masalah ini, sehingga kalau kita ngomongin masalah Taiwan yang kita ingat kuwi pasti hal-hal yang negatif dulu. Tapi tahukah kawan-kawan bahwa sebenarnya di Taiwan kuwi ada nih berita yang positif banget di sana. Banyak sekali diseliweran di berbagai platform, contohnya adalah TikTok, bahwa ada nih Mbak Indo yang dimana ketika adanya gempa di Taiwan, dan itu terjadi gempa ya di Taiwan, Mbak Iki tidak melarikan diri Mbak, tapi dia Iki melindungi bayi jagaan dia ataupun akung jagaan dia agar tidak tertimpa apapun itu ketika terjadi gempa. Dan itu sering sekali Mbak terjadi, bahkan sampai diberitakan oleh stasiun televisi Taiwan. Nah hari ini kemarin ini juga ada kasus yang dimana salah satu pekerja migran asal Indo yang kerja di Taiwan selama 4,5 tahun yang bernama Mbak Ipah atau Lisa iki juga masuk berita kan kawan. Bahkan iki sampai diupload beritanya oleh para pekerja migran yang kerjaan yang Taiwan juga. Jadi Mbak Iki kerja di Taiwan daerah Chiangyi Buchan. Mohon maaf jika ada kekeliruan, silahkan kawan-kawan tuh benarkan ya. Nah saat itu Mbak Iki sedang membuang sampah ke bak sampah. Jadi antara rumah majikan dan ke tempat bak sampah, atau biasanya kan kalau di Taiwan kan buang sampah itu kan menunggu mobil jemputan. Kadangkala kita harus menunggu sampai 15 sampai dengan 20 menit ya Mbak, itu saking lamanya, jadi tidak on time Mbak. Nah waktu kui Mbak Ipah atau Mbak Lisa iki membuang sampah malam hari. Dan iki jaraknya dari tempat rumah majikan ke pembuangan sampah atau di jalan raya iki 20 meter Mbak. Dan iki belum menunggu keterlambatan si mobil sampah tadi. Nah sekembalian dia membuang sampah, Mbak Ipah iki kaget melihat rumah majikan iki ada kobaran
kobaran api besar Mbak. Dan ketika adanya kobaran api besar, Mbak Ipah iki tidak pergi Mbak, tidak pergi menyelamatkan diri, tapi dia dengan berani iki masuk ke rumah majikan untuk menyelamatkan orang-orang di dalam rumah majikan. Yang pertama adalah Akung, yang dimana Akung iki stroke Mbak. Jadi ketika mengeluarkan Akung yang stroke tadi iki agak kesulitan Mbak. Tenaga orang satu mengeluarkan 4 orang sekaligus di rumah majikan nih. Kemudian yang kedua Ama. Nah sedangkan Ama iki juga susah untuk berdiri. Jadi Ama sama Akung iki benar-benar dibantu oleh mbaknya. Ketika di rumah majikannya iki terjadi kobaran api. Nah yang kedua ini adalah anak jagaan, jadi anak majikan. Pertama umur 5 tahun, yang satunya umur 3 tahun. Mbak Eki menyelamatkan umur yang 3 tahun Mbak. Jadi dia udah menyelamatkan 3 orang tadinya. Dan dia Eki mencari anak jagaan satunya lagi yang umurnya 5 tahun Mbak. Setelah dia mencari keliling rumah, dia tidak menemukan anak tersebut Mbak. Ini yang aku baca ya, dia tidak menemukan anak tersebut. Dan iki ketika mobil pemadam kebakaran iki datang, anak iki udah meninggal dunia karena anak ini ternyata berada di kamar. Entah itu dia sembunyi di kolong atau bagaimana. Intinya ketika Mbak Ipah iki mencari keberadaan anak yang umur 5 tahun tadi, iki tidak diketemukan Mbak. Dan iki apinya udah mulai menjalar dan besar. Walaupun memang tidak menghanguskan semua rumah majikan. Mungkin pertanyaannya Mbak, lah kenapa kok bisa terjadi kebakaran di dalam rumah majikan? Jadi dalam berita yang aku baca, iki api berasal dari api sembahyangan Mbak. Dan api sembahyang kui mungkin kena kipas atau mungkin sejenisnya. Alhasil iki membakar di sekitar tempat sembahyangan, sehingga terjadilah kobaran api lumayan cukup besar. Jadi ketika Mbak Ipah kui kembali dari buang sampah, dia kaget Mbak, kaget. Kemudian iki sampai dia meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan anak satu jagaannya lagi. Dan Mbak Iki sampai meminta maaf, kemudian sampai nangis-nangis Mbak, karena ngerasa bersalah. Tapi untung aja majikannya iki tidak menyalahkan Mbak Ipah karena telah lalai. Karena apa? Waktu itu kondisi Mbak Ipah buang sampah, dan ketika dia iki buang sampah, kobaran api iki lumayan besar. Jadi dia langsung masuk ke rumah majikan walaupun kobaran api iki lumayan besar. Menurut aku heroik sekali Mbak Ipah ini. Semoga dengan adanya kasus seperti ini menjadi pelajaran kita semuanya bahwa ada nih teman-teman yang kerja di Taiwan sana iki banyak sekali positifnya, banyak sekali mbak-mbak yang dimana memiliki sifat yang baik hati. Itu karena apa? Banyak sih majikan, nggak hanya di Hong Kong tapi di Taiwan tuh pasti ya, itu menyukai Mbak mengambil cece dari Indo. Karena ketika mengambil cece dari Indo, mereka kuy sigap dan kalau kerja itu menggunakan hati dan tidak tebang pilih. Kalau memang bukan pekerjaannya dia masih mau membantu Mbak. Contoh Mbak Ipah ini bukan kerjaan jaga anak majikan, tetapi dia mau membantu menjaga anak majikan walaupun satunya ini tidak bisa diselamatkan. Tapi Mbak, yang namanya nasib dan takdir ya nggak akan yang tahu ya Mbak ya, bahwa satunya lagi ini meninggal dunia. Jadi sekali lagi semoga Mbak Ipah iki tidak kapok dan tidak jerah, tidak perlu menangisi tentang kejadian ini karena dia sudah berusaha untuk menyelamatkan seisi rumah. 3 orang menurut aku itu udah keren sekali Mbak, walaupun satunya nggak bisa diselamatkan. Semoga ini menjadi pelajaran kita, membuka mata kita bahwa banyak kok mbak-mbak Taiwan
iki yang dimana mereka tuh tidak, ada juga nih yang positif banget, nggak semuanya iki buruk, nggak semuanya selalu berita-berita tentang garangan pelakor atau pebinor, enggak kayak gitu Mbak ya. Semoga bermanfaat. Oke, kita bakal membahas kasus yang kedua. Jadi pertanyaan salah satu temennya kita yang kerja di negara Hong Kong, iki Mbak baru kerja di negara Hong Kong, tapi dia sudah 2 kali diputus kontrak oleh majikan nih. Pertama, dia iki di-terminate, kemudian yang kedua dia notis. Pertanyaan dia adalah, bolehkah dia bekerja lagi ke negara Hong Kong? Apakah nanti tidak bermasalah visa dia? Mari kita jawab dan silakan kan kawan untuk simak. Oke. Jadi gini kan kawan, aturan ketika bekerja di negara Hong Kong, Anda dalam 1 tahun iki sampai 2 kali melakukan pemutusan kontrak kerja, baik itu Anda di-terminate atau Anda di-notice, maka Anda di blacklist sementara, yaitu setahunan Mbak. Jadi nunggu setahun dulu baru Anda boleh proses visa kerja ke negara Hong Kong. Jadi nunggu 1 tahun Mbak, Anda boleh bekerja lagi ke negara Hong Kong. Tapi kalau Anda iki 2 bulan 3 bulan Anda tinggal di Indo kemudian mau proses lagi kerja ke negara Hong Kong, itu juga bisa, asal ada nih agensi yang benar-benar membantu Anda. Kalau agensi benar-benar membantu Anda, itu biasanya bisa. Kemudian ditunjang majikan yang benar-benar butuh Anda, itu juga bisa. Intinya 2 orang ini berperan aktif di dalam visa Anda ke depannya, majikan dan juga agensi Anda. Silakan mencari agensi yang benar-benar membantu, tetapi dengan satu syarat, Anda juga benar-benar serius di dalam kasus iki. Maka penting sekali ketika Anda di-terminate, alasannya majikan apa? Jika majikan tidak memberikan alasan yang tepat, tinggal Anda memberikan alasan ke imigrasi bahwa majikan Anda memutuskan kontrak kerja secara interminate tanpa alasan jelas kepada Anda. Karena Anda sudah menanyakan alasan ke majikan, tetapi majikan tidak memberikan alasan apapun. Kemudian yang kedua, kenapa Anda sampai notice kondisi pekerjaan atau memang majikan Anda yang jahat? Jadi ketika kondisi Anda kurang baik, kemudian majikan jahat, Anda bisa melaporkan perkara ini ke imigrasi. Jadi ketika Anda mencari majikan lagi ke depan nih, imigrasi mempertimbangkan visa ke depan nih, karena alasan-alasan tadi Mbak. Semoga bermanfaat. Jangan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.